Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kristiawan Hindratmoko dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi atau Introduction to Economics. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, materi ke-6, yaitu tentang teori produksi. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ekonomi mikro itu mempelajari perilaku dari pelaku ekonomi ya, secara individual. Ya, jadi salah satu pelaku ekonomi yang selanjutnya di samping rumah tangga itu adalah perusahaan. Ada dua pelaku ekonomi, rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga sudah kita pelajari kemarin dalam teori konsumen, karena rumah tangga itu berkedudukan sebagai konsumen. Nah, pada kali ini tentang teori produksi, ini mempelajari perilaku dari perusahaan. Bagaimana perusahaan menawarkan produknya, melakukan kegiatan produksi dan menawarkan produknya. Nah ini, teori produksi mempelajari perilaku perusahaan dalam menawarkan produk yang dihasilkannya. Nah, permasalahannya adalah dalam teori produksi, dalam perilaku perusahaan ini adalah bagaimana perusahaan mengkombinasikan penggunaan faktor produksi secara efisien. Ya. Ingat, perusahaan itu berkedudukan sebagai produsen, yaitu menghasilkan barang dan jasa melalui kegiatan produksi, dan yang kedua berkedudukan sebagai pengguna faktor produksi, karena dalam kegiatan produksi itu membutuhkan faktor produksi. Nah, maka di sini permasalahannya bagaimana perusahaan mengkombinasikan penggunaan faktor produksi secara efisien. Ya. Kemudian asumsi yang digunakan dalam teori produksi adalah bahwa ini asumsi rasionalitas, setiap perusahaan akan berusaha untuk memaksimumkan keuntungan. Ini yang disebut sebagai asumsi rasionalitas. Jadi asumsi rasionalitas itu menganggap bahwa setiap pelaku ekonomi itu akan bersikap rasional. Kalau dia rumah tangga selaku konsumen akan memaksimumkan kepuasan, kalau dia perusahaan selaku produsen akan memaksimumkan keuntungan. Ya, selanjutnya ada yang disebut sebagai fungsi produksi ya. Jadi mempelajari teori ekonomi, termasuk di dalamnya ini adalah teori produksi, kemudian juga teori konsumen, itu kita mempelajari hubungan antar variabel. Nah, hubungan antar variabel ini dinyatakan dalam hubungan fungsi atau hubungan fungsional. Maka di sini ada dalam teori produksi ada fungsi produksi. Jadi fungsi produksi itu menunjukkan hubungan ya, antara tingkat produksi dengan penggunaan faktor produksi. Jadi tingkat produksi atau jumlah produksi itu sebagai variabel dependennya, variabel yang dipengaruhi, dan faktor produksi itu sebagai variabel bebas atau variabel independen, faktor yang mempengaruhi. Jadi artinya besar kecilnya jumlah produksi itu dipengaruhi oleh penggunaan faktor produksi. Semakin banyak faktor produksi yang digunakan, semakin baik, semakin banyak, maka jumlah produksinya juga akan semakin bagus, juga semakin besar. Ini hubungan antara tingkat produksi dan penggunaan faktor produksi. Ini yang disebut sebagai hubungan yang positif ya. Ini. Nah, ini persamaan fungsinya seperti ini. Ya, Q sama dengan F. F itu fungsi, Q itu jumlah
produksi atau tingkat produksi, kemudian K kapital, jadi Q fungsi dari KLRT ya dibaca. Jadi besarnya tingkat produksi dipengaruhi atau ditentukan oleh KLRT. K itu kapital, L itu labor atau tenaga kerja, R itu bahan mentah dari raw material bahan mentah, dan T teknologi. Ya ini fungsi produksi secara umum. Nah kemudian kita masuk ke fungsi produksi dalam jangka pendek. Jadi dalam teori produksi itu ada dua fungsi produksi, ya, fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang. Nah, sekarang kita ke fungsi produksi jangka pendek. Nah, ini fungsi produksi jangka pendek itu menghubungkan. Jadi pada dasarnya fungsi produksi itu ada dua kelompok variabel dependent dan variabel independent. Nah, di sini yang kelompok variabel independent itu nanti diambil satu, yang lain diasumsikan konstan. Ya. Maka di sini dalam fungsi produksi jangka pendek menghubungkan tingkat output sebagai variabel dependent dengan penggunaan satu input variabel yaitu tenaga kerja, dan input yang lain dianggap konstan. Ya, jadi dari input tadi KLRT, capital atau modal, tenaga kerja, bahan mentah, dan teknologi, itu diambil satu input variabel yaitu tenaga kerja. Sementara variabel yang lain faktor produksi yang lain diasumsikan konstan, di jumlahnya tidak berubah. Nah, ini asumsi, namanya asumsi ceteris paribus ya. Ya, jadi di sini artinya yang mengalami perubahan jumlah nanti hanya tenaga kerja yang ditambah jumlahnya, kemudian modal, bahan mentah, teknologi itu jumlahnya sudah tertentu, tidak mengalami perubahan. Ya. Nah, meskipun dalam kenyataan ya itu tentunya semuanya berubah, tapi di sini diasumsikan dianggap tiga yang lain tidak berubah. Nah, maka di sini inilah disebut sebagai fungsi produksi jangka pendek, yaitu menghubungkan tingkat output dengan penggunaan satu input variabel. Nah, ditulis seperti ini. Maka ditulis Q fungsi dari L saja. L itu labor atau tenaga kerja. Yang lain konstan, maka di sini tidak ditulis. Bukan berarti tidak digunakan, tapi digunakan itu jumlahnya tidak berubah. Ini yang dimaksud dengan konstan. Ya. Dalam menjelaskan fungsi produksi jangka pendek digunakan analisis kurva produk. Ya. Nanti menggunakan kurva produk. Nah, ini ingat alat analisis dalam teori ekonomi selain dengan angka, dengan dinyatakan dengan secara verbal, dengan kalimat, bisa juga dengan angka, kemudian dengan gambar, kurva, dan dengan persamaan matematika. Nah, ini saling melengkapi. Nah, sekarang misalkan dalam analisis fungsi produksi jangka pendek ini digunakan kurva produk. Ya. Ya, apa itu kurva produk? Ini, jadi dalam kurva produk nanti tentunya secara lebih jelas akan saya gambarkan dalam pertemuan secara offline nanti. Ya, dalam pertemuan secara offline nanti saya bisa menuliskan, ini hanya poin-poin pentingnya saja. Ini besarannya ini. Jadi kurva produk itu terdiri dari ada 3 besaran atau 3 variabel, ya, ada TP, AP, dan MP. TP itu total produk, produksi total, kemudian AP average produk rata-rata atau produksi rata-rata, kemudian marginal produk atau MP. Ini jadi 3 besaran ini. Ya, kemudian dalam fungsi produksi jangka pendek ini berlaku hukum law of diminishing return, ya. Hukum tambahan hasil yang menurun atau berkurang. Jadi yang dimaksud return di sini tambahan hasil itu adalah kurva MP tadi.
Jadi MP itu terus menurun. Nah, hukum ini menyatakan bahwa penambahan input variabel yaitu tenaga kerja secara terus-menerus sebesar 1 unit atau satu orang, mula-mula tambahan hasil MP ini, mula-mula tambahan hasil akan meningkat, namun pada tingkat input variabel tertentu atau pada jumlah tenaga kerja tertentu, tambahan hasil akan menurun kemudian menjadi negatif. Jadi mula-mula meningkat, kemudian mencapai maksimum, turun, kemudian bisa menjadi negatif ketika jumlah tenaga kerja terus-menerus ditambah. Nah, ini yang disebut sebagai law of diminishing return. Jadi law of diminishing return ini terjadi dalam fungsi produksi jangka pendek. Nah, dalam jangka panjang tidak ada atau tidak berlaku hukum law of diminishing return. Ya, jadi ini dalam jangka pendek. Jadi kalau berbicara law of diminishing return, ini berarti fungsi produksi jangka pendek. Kemudian antara TP, AP, dan MP itu ada hubungan khusus ya. Dan nanti dalam gambarnya Anda akan terlihat secara jelas hubungannya ini. Ketika kurva TP berbelok, MP maksimum, jadi TP, MP, dan AP ya. Ini hubungan khususnya seperti ini. Nanti akan lebih jelas ketika digambarkan. Ya. Nanti untuk menggambarkannya dalam pertemuan secara offline nanti, insya Allah ya. Kemudian 3 tahapan produksi ada dalam fungsi produksi jangka pendek itu ada 3 tahapan produksi. Jadi dari gambar hubungan tadi antara TP, MP, dan AP itu ada 3 tahapan produksi, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, ini perhatikan. Ini. Jadi di sini tahap 1 dan tahap 3 ini tahap yang tidak rasional. Artinya kalau tahap 1 itu jumlah tenaga kerjanya atau jumlah input variabelnya itu terlalu sedikit. Kalau tahap 3 itu jumlah input variabelnya terlalu banyak. Jadi tahap yang rasional ini adalah tahap 2. Ya, tahap 2. Dan nanti ini bisa dikenali dalam kurvanya ketika digambarkan. Kemudian ini ada tabel produksi jangka pendek. Nah, ini ada tenaga kerja sebagai input variabel, jumlahnya terus bertambah dari 0 sampai 8. Kemudian TP, AP, dan MP. Nah, ini perhatikan. Jadi sesuai dengan masing-masing kurva ini TP, AP, dan MP memiliki hubungan khusus, memiliki hubungan tertentu dan memiliki karakteristik tertentu. Perhatikan itu TP itu bertambah mencapai maksimum pada tenaga kerja ke-5 dan 6 itu kemudian menurun. Nah, begitu juga AP dan MP. Jadi perhatikan ketika di sini pada tenaga kerja ketiga, jumlah tenaga kerja 3 ini besarnya AP sama dengan MP, ini artinya berpotongan ini kurva AP dan MP. Kurva AP dipotong MP, nah perpotongan itulah berarti nilainya sama. Nah, ketika terjadi perpotongan ini nanti kurva TP-nya itu berbelok, ya, itunya agak melengkung gitu. Kemudian setelah AP mencapai maksimum 4, ini kemudian dia turun tapi tidak sampai menjadi negatif. Ini ya turun. Begitu juga ketika MP maksimum lebih dulu pada tenaga kerja ke-2 kemudian turun 0 dan kemudian menjadi negatif. Jadi law of diminishing return ini adalah kurva MP ini. Tambahan hasil mula-mula bertambah, kemudian mencapai maksimum, turun 0 dan negatif. Ini kurva MP. Jadi yang dimaksud dengan law of diminishing return itu adalah kurva MP. Dan nanti akan lebih jelas saya sampaikan dalam perkuliahan secara offline. Kemudian
satu hal lagi tentang fungsi produksi jangka panjang. Ini, jadi pada dasarnya variabel ini menggambarkan tingkat produksi tertentu dengan penggunaan faktor produksi. Nah, kalau dalam jangka panjang ini semua input adalah variabel mengalami perubahan. Jadi perusahaan dapat menambah penggunaan semua faktor produksi yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ya, maka di sini dalam jangka panjang itu perusahaan bisa menambah jumlah produksinya berapapun, ya, sesuai kemampuan perusahaan tentunya, sesuai dengan faktor produksi yang dimiliki dalam jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek, kemampuan untuk menambah jumlah produksi terbatas karena yang perusahaan hanya bisa menambah jumlah tenaga kerja saja, yang lain jumlahnya tertentu, tidak bisa ditambah. Maka tambahan jumlah produksi juga terbatas. Nah, berbeda dengan jangka panjang. Maka di sini dalam jangka panjang menghubungkan tingkat output dengan penggunaan dua input variabel. Jadi input yang banyak atau faktor input itu faktor produksi, yang banyak tadi hanya diambil dua. Karena akan digambarkan nanti dalam kurva. Diwakili oleh jadi labor, tenaga kerja dan capital hanya input variabel yang mewakili, ya, ini asumsi, jadi diwakili oleh tenaga kerja dan modal saja. Ini dalam jangka panjang. Ya, maka di sini dalam jangka panjang semua input adalah variabel. Produsen punya cukup waktu untuk menambah penggunaan semua faktor produksi. Maka apabila terjadi kenaikan permintaan pasar atas produknya, perusahaan bisa memenuhi, ya, karena perusahaan bisa menambah penggunaan semua faktor produksi. Ini, karena semua input adalah variabel. Dalam fungsi produksi jangka panjang itu digunakan analisis kurva isoquant dan kurva isocos. Lah, apa itu kurva isoquant dan isocos, ya, nanti akan saya jelaskan dalam pertemuan secara offline. Tentunya kalian membutuhkan gambar, akan digambarkan secara grafik, ya. Ya, saya kira demikian untuk kesempatan kali ini tentang teori produksi. Nanti kita sambung dengan pertemuan secara offline, ya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.